Ya, selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini sehat dan semangat ya. Saya akan tanya, apa kabar LPPM Widya Pratama? Solid dan maju. Masih kurang semangat ya. Kita ulangi ya, lebih semangat lagi ya. Apa kabar LPPM Widya Pratama? Solid dan maju. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Hari ini seger ya, semangat. Kalau istilahnya Pak Andre itu nyawanya jadi sini atau masih berkeliaran mengembara yang masih mikiri di luar sini kembali ke sini ya, nyawanya di sini. Baik, hari ini kita belajar tentang teknik Swiss ya, untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Nggak cuma kebiasaan, tapi respon kita juga terhadap sesuatu juga. Jadi kalau misalnya, ya sama-sama dimarahi lah misalnya. Kita sama-sama berbuat salah, kita sama-sama dimarahi. A dan B ya katakanlah ya. Si A mungkin bisa menerima, oh ya karena aku keliru, aku dimarahi. Nah, asal tidak diulang kembali ya, tetapi kita minta maaf dan memperbaiki. Tetapi yang satu mungkin dengan responnya tersinggung, sakit hati. Ya, kita masing-masing berbeda ya, tetapi dengan belajar ini semoga semuanya bisa menjadi lebih baik. Nah, suatu kejadian itu netral ya, yang dulu kita juga sudah belajar, kejadian itu netral, hanya respon kita itu positif atau negatif. Kalau respon kita positif, outcome-nya positif. Kalau respon kita negatif, outcome-nya negatif. Nah, kita belajar untuk merubah respon kita yang negatif menjadi positif. Merubah kebiasaan kita yang buruk menjadi baik. Nah, semua orang pasti punya kebiasaan yang buruk. Mungkin tidak nyadari, tetapi orang lain bisa melihat. Atau memang menyadari. Itu yang penting, kita sendiri menyadari ya. Kalau kita menyadari, kita bisa berubah. Saya ingat kata-kata Einstein ya. Einstein itu mengatakan kira-kira begini, kalau tidak saya lupa ya. Orang itu bisa berubah karena dua hal. Ya. Yang pertama karena pikirannya terbuka. Dan yang kedua karena hatinya terluka. Ya, hatinya terluka bisa berubah ya. Ya, orang yang kita percayai benar-benar ternyata mengecewakan, menyakiti, hati kita terluka. Lah, itu bisa membuat kita berubah. Demikian juga kalau pikiran kita menjadi terbuka, sesuatu yang kita pahami keliru, itu kita menyadari. Lah, disitulah kita akan menjadi lebih baik karena kita menyadari yang penting itu, dan keinginan kita untuk berubah itu yang nomor satu. Karena kalau kita tahu tapi tetap enak-enak ya di zona nyaman, tidak mau berubah, tidak terbuka, tidak tulus mau terbuka, itu susah ya untuk seperti itu. Tapi saya berharap kita semua mau ya untuk berubah menjadi lebih baik. Baik, di sini ada enggak kita yang saat ini lagi bergumul apa untuk mengubah kebiasaan, atau apa ya, seringnya saya respon saya itu kok sering marah ya, kok sensitif ya, saya sering apa, nah itu kita nanti sama-sama belajar untuk merubah itu. Atau rasa males ya, kalau ngerjain apa-apa kok rasanya males ya, nah, lebih enak-enakan, nah seperti itu ya, kita nanti belajar. Baik, kita akan melihat selanjutnya ya. Nah, sekarang langkah-langkah dasar dalam teknik Swiss ini ya. Langkah-langkahnya itu seperti ini. Langkah pertama, pilih situasi atau kebiasaan negatif yang ingin kita ubah apa. Kebiasaan bisa, respon kita terhadap sesuatu hal itu yang selalu setiap saya dipanggil, wah saya kok langsung duk-duk-duk, atau saya kok ketakutan, cemas atau apa. Itu respon kita bagaimana. Atau menghadapi sesuatu, seringnya kita dihadapkan dengan suatu masalah, nomor satu mesti berpikir negatif dulu. Nah, itu bisa dirubah menjadi yang lebih baik, yang positif. Kemudian yang kedua itu kita memvisualisasikan ya, visualisasi diri saat kita mengalami kebiasaan tersebut.
Jadi kebiasaan yang buruk menjadi yang baik. Nah, kita visualisasikan apa yang kita alami sebelumnya, di yang selama ini ya, yang selama ini yang kita anggap itu buruk dan kita mau rubah itu apa. Itu yang langkah kedua ya. Kemudian yang langkah ketiga yaitu buat gambaran diri yang ideal, yang dibayangkan seperti apa toh saya maunya. Kalau ada orang getak saya, biasanya saya langsung sakit hati, langsung panas ya, langsung tersinggung atau emosi. Nah, kita mau buat gambaran, bayangkan yang lebih positif ketika ada orang marah, getak kita atau apa yang membuat kita tersinggung. Ayo respon kita pelan-pelan, kita pahami harusnya saya bagaimana gambarkan. Oh, saya tetap tenang. Itu ya, saya sabar. Itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat itu kita terapkan Swiss effect ya. Dengan menggantikan gambar negatif menjadi gambaran yang positif. Kemudian ulangi proses ini beberapa kali hingga gambaran positif itu terasa kuat. Yuk, kita sama-sama pahami ya langkah-langkah ini pelan-pelan ya. Intinya sebenarnya singkat ya, simpel sekali. Yang penting adalah kita memahami langkah-langkah ini. Kalau mau dicatat dulu. Ya, kalau sudah, yuk kita sama-sama pahami dulu ya langkah-langkah ini sekalian. Jadi selesai ini kita sudah nempel di pikiran kita, ya. Kenapa pakai visualisasi? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kita perlu memvisualisasikan diri kita saat mengalami hal A, kemudian yang diharapkan hal B? Nah. Ya. Kalau menurut saya visualisasi itu seperti kita itu role play sendiri sama diri sendiri. Jadi sebelum kejadian kita sudah planning gayanya gimana sih supaya nanti kita sudah terbiasa seperti itu. Sehingga nanti ketika dihadapkan yang kenyataan realitanya kita udah terbiasa kayak otomatis gitu. Oh ya. Jadi dua gambaran ya. Gambaran yang pertama yang selama ini aku tuh seperti ini. Kemudian muncul visualisasi gambaran yang kedua. Aku kepengennya seperti ini, gitu ya. Betul, ya. Siapa lagi mau nambahkan? Pak Pur? Silakan Pak Pur. Dari langkah-langkah ini, saya mau ditambahkan, pahami atau yang mau ditanyakan? Terima kasih, Bu Indah. Jadi kalau ini dalam langkah-langkah dalam teknik Swiss ini seperti yang saya alami. Saya itu menjadikan hal yang sok ngantuk gitu loh. Itu iya toh. Itu kebiasaan yang sebetulnya bukan dari pikiran. Wah, pikiran aku pengen turu ya. Terus gini akhirnya digugah teman, ya ngantuk. Nah, ini sebetulnya bukan karena pemikiran saya pengen tidur gitu, bukan. Tapi ini menjadi kebiasaan yang tidak disengaja, tahu-tahu kita kondisinya kok pengen ngantuk lah. Itu bagaimana caranya kita supaya mengurangi tradisi yang sepertinya pengen tidur, tapi sebetulnya bukan dari pemikiran saya, menjadi kebiasaan yang positif. Jadi jangan sampai kita itu dalam kerja itu ada kondisi langsung kok pengennya turu, atau mungkin orang memandang kok bisa ngantuk. Itu menjadi pemikiran saya juga, karena saya berharap itu jangan sampai saya itu kok ada niat untuk tidur itu enggak, saya sampai malu kalau ketemu teman-teman gitu ya. Kok kondisinya seperti ini, apa ini penyakit atau apa ya? Ini yang perlu saya pelajari supaya saya dalam kondisi bagaimana kita dalam aktif kerja itu jangan sampai tidur langsung males itu loh. Itu otomatis loh Bu, bukan saya sengaja. Ini menjadi hal yang bagi saya negatif itu, karena saya tidak ingin memikirkan kerja kok
santai pengen turu gitu enggak, supaya saya betul-betul proaktif, benar-benar kita jangan sampai kondisi saya untuk sok males gitu loh ya. Itu Bu, terima kasih Ya, terima kasih Pak Pur. Poinnya adalah Pak Pur menyadari, itu poin pentingnya dulu. Kalau enggak mau nyadari, ya itu susah mau merubah gimana. Enggak nyadari, aku rapopo enggak apa-apa. Tetapi dalam dirinya memang menyadari ada iya. Dan kemungkinan itu memang bukan kemauannya dari Pak Pur sendiri ya, karena di luar kendali. Itu mungkin juga kita enggak tahu, banyak faktor ya, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter. Kenapa kok seringnya ngantuk tiba-tiba ya gitu ya. Tiba-tiba sebentar tapi terus bangun, bukan terus bablas terus berjam-jam. Tapi gitu ya, seperti kalau mengendara mobil itu perjalanan ya itu bahaya ya. Nah, bisa dikonsulkan ke dokter ya. Kalau Pak Pur nyetir mobil maupun motor pun, kalau waktu ngantuk itu bahaya. Ya Pak Pur. Tapi yang penting tadi menyadari dan ada keinginan untuk berubah. Ya semoga setelah belajar ini bisa Pak Pur bisa mengubah, bisa punya pandangan yang lebih positif. Dan itu pun kalau keinginan kita bukan itu bukan kesalahan kita ya. Jadi karena memang kondisi secara fisik kita seperti itu. Nanti kalau sudah ke dokter diberi nasihat atau diberi obat-obatan untuk lebih seger supaya tidak ngantuk lagi, semuanya terselesaikan dan semoga seger ya Pak Pur. Nah, itu tadi. Jadi kalau yang Pak Pur tadi sudah memahami yang langkah 1, ya kebiasaan negatifnya itu apa? Saya ingin merubah. Saya sering dikasih tahu teman-teman, kok saya sering ngantuk. Nah, ini menyadari langkah 1. Kemudian langkah kedua, nah ini Pak Pur yang langkah kedua itu memvisualisasikan diri, bisa membayangkan ya, Pak Pur membayangkan kalau tiba-tiba kok saya tidak sadar itu bayangannya digambarkan di pikiran, imajinasi, kita visualisasikan bahwa saya kalau sedang sama-sama teman-teman di satu ruangan, tiba-tiba saya ngantuk, meremles, itu gambaran divisualisasikan. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu yang ketiga. Yang ketiga itu buat gambaran diri Pak Pur, aku menjadi tidak ngantuk, ya pikirannya positif bahwa aku bisa untuk tidak ngantuk, berusaha untuk konsentrasi, berusaha untuk mencatat sehingga tidak diem pikiran kosong les ngantuk, yaitu menanggulanginya salah satunya dengan cara itu. Selain tadi nanti setelah ke dokter ya ada pengobatan atau bagaimana. Kemudian yang keempat, terapkan ini switch effect-nya dengan menggantikan gambar negatif dengan gambar positif. Nah, bayangkan Pak Pur, bayangkan setelah gambarkan, oh aku tuh seperti ini. Terus sekarang digambarkan, aku bisa duduk, tenang, konsentrasi, mendengarkan, menulis, mencatat, mengingat. Nah, itu yang bisa melawan ngantuk. Itu langkah keempat. Yang langkah kelima, ya ulangi proses ini beberapa kali. Terus dibayangkan gitu, kembali lagi, terus gitu. Dengan cara visualisasi itu bisa merekam pikiran bawah sadar kita untuk menangkap, oh saya mau jadi seperti ini. Dan pikiran bawah sadar kita berusaha untuk merealisasikan apa yang kita inginkan. Ya. Itu ya Pak Pur, jadi punya gambaran terus diulangi berkali-kali. Ya. Bu Tia, ada masukan atau tambahan nih mengenai langkah-langkah ini? Mudah ya ini ya? Iya Bu, ini sering sudah saya terapkan karena saya kan senang berimajinasi. Saya bahkan sebelum diterima di LPPM udah bayangin kerja di LPPM. Jadi supaya saya lebih siap mungkin ya secara gambaran diri ideal saya, gimana saya memposisikan diri nanti di kantor, harus bersikap seperti apa. Saya suka membayangkan diri saya, gambaran diri ideal untuk bersikap di suatu situasi. Tapi memang yang sulit adalah ketika terdapat kejadian tiba-tiba yang tidak memberikan saya kesempatan untuk punya gambaran diri ideal dalam merespon hal tersebut. Kan kadang kita disuruh ngerespon tuh
tiba-tiba gitu kan, misalnya ada rencana perubahan atau ada situasi yang kita tidak duga ternyata terjadi dan membutuhkan respon cepat dari kita. Itu menjadi tantangan bagi saya ketika saya harus ngasih respon yang saya mau tuh seperti apa, saya mau memberikan respon seperti apa tuh nggak sempet memikirkan itu. Jadi mungkin teknik Swiss ini kalau saya pernah menerapkannya adalah ketika saya sudah tahu saya besok mau ngapain. Tapi ketika situasi yang mendadak, saya kurang tahu apakah teknik Swiss ini mungkin ada caranya ketika ada situasi mendadak. Mungkin Bu Indah pernah menerapkan teknik Swiss ini ketika terdapat situasi mendadak yang tiba-tiba terjadi. Misalnya ada kejadian negatif kan tadi kalau Bu Indah menyampaikan kejadian itu netral ya. Maksudnya suatu situasi itu adalah netral. Tetapi misalnya kalau kita angkat sebuah cerita, misalnya ada mungkin di dunia pendidikan itu sering terjadi mungkin misalnya bullying gitu ya, seperti itu ya Bu Indah. Itu kan ada tokoh yang memang menekan orang lain ya. Apakah itu bisa disebut sebagai situasi yang netral Bu Indah? Semua situasi itu netral. Mau orang berbuat apapun, yang kita alami apapun itu netral. Yang bikin negatif dan positif itu adalah cara kita memandangnya. Respon kita itu apa? Orang mau bullying kita cuma kamu dibilang misalnya, oh kamu jelek ya, kamu gini. Kalau kita merasa yakin saya enggak jelek kok, ciptakan Tuhan ya. Saya bersyukur dengan seperti ini, walaupun tidak seperti artis-artis ya. Tetapi lumayanlah ya kita syukuri, ya kita bersyukur. Itulah. Berarti dengan gambaran diri ideal yang kuat tuh kayak kejadian-kejadian yang mungkin terlihat negatif itu bisa jadi sesuatu yang netral ya Bu ya, ketika kita punya gambaran diri yang kuat. Jadi omongan dia tentang kita itu kita tahu itu tidak benar. Seperti itu ya Bu berarti. Betul. Dan lebih dari itu adalah kita sendiri berusaha untuk memberikan respon yang positif karena kita sudah tahu tadi ya rumusnya. Kalau kita merespon negatif, outcome-nya hasilnya nanti negatif. Coba enggak terima dibilang gitu, terus kami datang coba berantem, pukul atau apa, outcome-nya nanti negatif, berantem, nanti ada luka atau urusan panjang. Tapi ketika kita bisa memahami, oh seperti itu kita punya benteng diri ya, istilahnya kita membentengi diri untuk tidak terpancing oleh itu netral, kita ya sudah yang positif ada. Anak seperti itu kok bully temannya, kemungkinan dia sendiri dari lingkungan atau keluarga yang membuat dia tertekan sehingga ketika dia disakiti dia kepengen nyakiti orang lain. Seperti itu pemahaman kita, pemahaman yang positif itu yang nanti bisa menghasilkan respon dan akhirnya outcome yang positif. Baik Bu Indah. Baik Bu Indah. Terima kasih Bu Indah. Kita lanjut. Itu tadi atas itu sebenarnya kita tadi kelompatan ini yang tadi kita jelaskan ya. Kita jelaskan jadi teknik visualisasi. Teknik Swiss ini visualisasi sebenarnya ini di dalam NLP. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Pemrograman pola pikir untuk mengarahkan diri kita, pikiran kita ke sesuatu yang kita inginkan, tujuan kita. Nah, teknik visualisasi dalam NLP yang menggantikan respon negatif dengan respon positif yang diinginkan, yang kita inginkan apa? Itu teknik Swiss ya. Nah, kalau kita berbicara tentang NLP, ya Neuro Linguistic Programming, itu adalah teknik dan prinsip yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku kita atau perilaku seseorang ya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. NLP itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kecemasan, rasa takut, meningkatkan kinerja juga. Ya. Jadi NLP dulu diciptakan oleh Richard Bandler dan John Grinder. Kemudian yang Swiss pattern itu juga oleh Anil Thomas ya. Dikembangkan oleh seorang master NLP. Kemudian prinsip utamanya itu mengubah asosiasi pikiran terhadap stimulus tertentu, membantu pikiran memunculkan gambaran positif sebagai respons baru. Itu prinsipnya dan tujuannya apa? Membentuk pola pikir dan perilaku baru. Secara otomatis kayak tadi, kalau sudah terbiasa seperti itu ya Bu ya, menghadapi situasi apapun nanti secara otomatis sudah bergerak. Seperti nanti kalau belajar itu ya servo mechanism
Nanti ada sendiri ya sesi servoming. Itu sudah otomatis seperti itu. Ya. Kita lanjut ya. Nah, contoh shoot pattern dalam kehidupan sehari-hari. Ya, situasinya sebenarnya rasa gugup sebelum berbicara di depan umum. Langkahnya apa? Bayangkan kita ini tadi ya, yang langkah bahwa kita memvisualisasikan diri kita, gambaran kita, saya kalau begitu ditunjuk suruh maju, wah saya gemeteran. Itu sudah kita gambarkan dalam pemikiran kita semakin jelas. Kalau dalam istilah NLP itu ada modalitas dan submodalitas. Ya, nah, ini juga gambaran kita supaya lebih tajam, kita membayangkan sesuatu, itu perlu bantuan submodalitas. Modalitas tahu ya? Modalitas itu reseptor kita, panca indera kita, ya, mulai dari penglihatan visual, auditory, ya gustatory, olfactory, dan kinestetik. Tetapi yang kita pakai 3 kalau dalam NLP yang ditekankan, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kalau gustatory tidak terlalu ya, lidah, terus hidung, penciuman, seperti itu. Lah, situasinya rasa gugup sebelum berbicara di depan umum. Langkahnya bagaimana? Ya, bayangkan diri kita merasa gugup, wah takut deg-degan, pikirannya blank ya, seringnya seperti itu. Kemudian muncul gambaran diri, berbicara dengan tenang dan percaya diri. Jadi ada satu gambaran, yaitu gambaran yang kita anggap ini gambaran buruk saya. Kemudian setelah kita pahami pasti, dibantu tadi submodalitas. Gambaran itu menjadi lebih jelas, jadi visual kita melihat kecerahan dalam kita membayangkan itu ya. Suara, kalau ada dengar suara, misalnya suara orang atau tepuk tangan atau apa, itu menjadi jelas, lebih jelas. Ya. Itu submodalitas dari visual. Dari ini juga auditori tadi mendengar. Terus dari apa yang kita rasakan? Kita rasakan itu panas ya toh, sumuk atau dingin atau apa, itu membantu kita juga. Nah, kemudian memakai shoot pattern ini, ubah visualisasi yang tadi gugup, yang tadi duk-duk-duk, yang tadi ketakutan blank itu tadi, menjadi visualisasi yang tenang. Coba dibayangkan satu gambaran lagi yang baru, bahwa saya bisa maju dengan tenang, dengan enak, dengan nyaman. Orang lain pun bisa dengan itu. Saya kok mesti deg-deg, saya mesti gemeteran, saya mesti tidak tenang, mesti blank pikirannya. Itu kenapa? Nah, kita bayangkan itu yang menjadi gambaran ideal kita. Harusnya saya itu gini, yang ingin saya lakukan seperti ini ya, berulang kali, terus dibolak-balik terus. Itu nanti lama-lama kita bisa lebih peka. Ya. Saya mau menjadi seperti apa, dan hasilnya menciptakan asosiasi baru, di mana berpikir tentang presentasi memunculkan perasaan tenang dan siap ketika ini ya maju presentasi. Baik, presentasi apa misalnya, nanti naik blank ya di tengah-tengah, nanti harus ngomong apa. Nah, itu semua sebenarnya tidak terlalu semenakutkan atau sengker yang kita bayangkan, aduh, nanti mau ngomong apa ya, nanti gimana ya situasinya, nanti begini-begini. Ternyata kan kita bisa lewati. Nah, nanti menciptakan asosiasi, itu keterkaitannya yang baru, di mana berpikir tentang presentasi memunculkan perasaan tenang, siap. Ini salah satu contoh ya. Nanti banyak setiap hal itu, semua yang kita mau rubah kebiasaan itu bisa kita pakai teknik ini. Ya. Lanjut ya. Nah, contoh ini. Ini kalau stres sukanya makan ini ya, siapa ini? Kalau saya itu kalau stres mah enggak suka makan. Mau makan tuh rasanya enggak mau makan. Kalau saya stres saya mesti kurus. Ya. Tapi kalau gemuk bukan berarti nggak stres ya. Dapat makan banyak. Contoh kebiasaan makan berlebihan ketika stres. Memang banyak ya yang ketika stres pelariannya terus yuk ke kafe, yuk ke rumah makan, yuk makan ini, makan yang enak-enak. Itu sebenarnya menghilangkan pikiran kita, ketakutan, masalah, kecemasan dan lain-lain digantikan dengan makan. Tapi apakah itu betul? Nah, nanti banyak makan, apalagi makanannya junk food dan lain-lain yang bikin penyakit ya. Jadi kita mulai dengan langkah 1 kalau itu terjadi pada kita ya. Visualisasi diri kita saat stres dan tergoda untuk makan banyak. Bayangkan kayak aku stres,
aku mesti kepengennya lari nih ke McD atau ke Kentucky atau ke mana Starbucks atau ke Burger King atau ke mana atau resto mana ya yang di sana seperti healing, suasananya pemandangannya bagus, suasananya nyaman, saya bisa tenang gitu ya. Kalau saya justru nyari tempat yang sepi ya, menenangkan diri, dengan makan itu nggak bisa. Nah, kedua ya, langkah kedua, bayangkan diri Anda melakukan aktivitas positif. Terus bayangkan dari aku yang suka makan ini, stop dulu, pindah layar ya, ganti gambar. Gambarnya apa? Bayangkan kita melakukan aktivitas positif lah, itu contohnya misalnya olahraga, baca buku-buku yang menarik, lihat-lihat nonton YouTube yang membangun, artikel baca, atau kalau anak saya suka yang humor-humor, jadi dia ketawa, ya itu ya, wow stres gini-gini, sebentar ketawa-ketawa sendiri. Nah itu juga mungkin salah satu cara yang baik daripada makan yang tidak terkontrol ya. Asal jangan terus ketawa-ketawa sendiri. Ketawanya keras pun saya tegur. Ketawa-ketawa sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian switch-nya menggantikan gambaran makan dengan aktivitas positif berulang kali. Tadi selalu diulang terus. Karena untuk menanamkan sesuatu di pikiran bawah sadar kita, subconscious mind, itu supaya nancap ya, kita berulang-ulang. Kemana masih ingat yang berapa waktu yang lalu bahwa sesuatu yang kita ingat karena apa? Masih ingat enggak? Masih ingat. Jadi mengingat sesuatu tuh kita bisa mengingat karena apa? Kok bisa di memori kita masih ada memori jangka panjang? Pak Andri silakan. Mungkin kita bisa ingat itu karena salah satunya ada emosionalnya. Betul. Banyak. Ada lagi apa? Ingat jangka panjang. Ingat jangka Tidak panjang. mudah lupa itu karena apa? Tadi karena Emosional. rasa emosionalnya. Kalau kemarin saya ingatnya itu ketika ada ceritanya, kalau saya Bu, ada hubungan kemarin itu kan ada yang kayak Bu Indah nyebutin di papan tulis itu ya. Ada nama-nama jenis-jenis itu dikaitkan, dijadikan cerita. Apa sih ada istilahnya kemarin saya lupa. Dijadikan cerita jadi cerita satu cerita yang relate sama kehidupan kita. Dan mungkin ada bumbu emosionalnya juga, makanya bisa jangka panjang. Kalau itu saya ingatnya itu Bu. Oh, gitu. Yeah. Itu juga bisa. Itu salah satu strategi untuk kita tetap mengingat. Yeah. Pak Pur, kalau mengingat? Saya sederhana sekali Bu. Kalau kita pas makan gitu punya kenangan yang indah pada saat kita makan. Tadi kan masuknya perasaan ya. Iya. Jadi apa yang kita makan itu itu membekas. Ini ada sesuatu yang menjadi kenangan. Ini tidak terlupakan makan itu. Ini. Karena teringat terus pada saat ini pun masih teringat. Ya di sini aku mangan yang kono terus ini ya. Itu indah sekali itu. Terutama pada saat pacaran pertama kali. Itu pasti tidak lupa. Iya. Umur berapa pun kenang, lupa ya. Betul. Itu Bu, itu mujarab. Ya. Betul, semua karena tadi ada emosional, ada perasaan. Terus ada keinginan memang untuk mengingat tadi ya. Jadi ada rangkaian cerita tadi yang memang strategi untuk mengingat kita. Terus ada lagi karena diulang-ulang kita jadi ingat ya, repetisi ya, repetition, diingat-ingat. Terus apalagi karena kita menganggap itu penting, sesuatu kalau kita anggap itu penting, kita mesti ingat. Tapi kalau tidak penting, kita remehkan aja. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tadi respon terhadap stres berubah dari keinginan makan menjadi melakukan aktivitas yang lain yang lebih positif, yang justru bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ya, dengan olahraga kita menjadi lebih sehat, pikiran kita fresh. Nanti untuk masalah kita selesaikan yang lain. Ya, kita tetap bersyukur. Ada masalah, nggak ada masalah, tetap bersyukur. Pak Pur bersyukur enggak? Kita diberi sehat, bersyukur enggak? Diberi sakit, bukan diberi ya, Tuhan enggak beri sakit. Tapi ketika kita sakit, Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit, kita bersyukur enggak?
Ya. Kalau Tuhan yang mengizinkan sakit ya kita harus korban syukur namanya. Kita harus korban syukur karena apa? Ya memang pengennya sehat, tapi sakit ya apa sih yang hikmahnya dari sakit ini? Nah itu namanya korban syukur namanya. Korban syukur itu korbannya maksudnya apa? Kalau saya diajari dari pun pendeta itu kita tuh tidak bisa mau bersyukur kok, ngomong sakit kok bersyukur. Makanya kita korban syukur. Aku tidak mau sakit tapi terima kasih Tuhan kalau aku masih bisa nafas, bisa ini, masih tetap bersyukur ya seperti itu. Gitu. Betul. Ya, kita bersyukur bukan karena semua keadaan baik, tetapi dengan bersyukur keadaan menjadi lebih baik. Ya, bersyukur itu tidak serta-merta karena kita diberi rezeki banyak, diberi sehat, terus kita bersyukur Tuhan aku diberi sehat, diberi kekayaan misalnya, atau diberi jabatan yang tinggi, atau diberi apa yang buat kita itu wah enak ya. Tapi ketika kita tidak enak pun, kita tetap bersyukur. Karena bersyukur itu bisa apa tadi? Merubah situasi atau kondisi menjadi lebih baik. Kalau kita tidak bersyukur, tambah lagi sakit, marah-marah, stres tambah. Nah, itu tambah menghasilkan. Tapi kalau kita pikiran positif tadi, gambaran yang positif bisa diterapkan lagi menjadi lebih baik ya. Dan nah, keuntungannya apa kalau kita melakukan ini ya? Keuntungan dari teknik Swiss ini apa? Penerapan cepat. Karena ada yang harus melalui proses panjang. Kalau ini kita tidak ngapa-ngapa, duduk diam ya. Ya, mirip-mirip meditasi lah ya, kita tenang, dia membayangkan itu tadi ya. Syukur bisa dikombin dengan teknik hipnoterapi itu ya, dengan tarik nafas panjang, tenang, rileks. Jadi memberikan gambaran itu lebih kalau itu mengeluarkan tenaga dalam ya, begini ya, sampai begini ya, ya, gitu. Jadi ini jauh lebih simple dan lebih mudah untuk dilakukan. Yang penting poinnya tadi kayak Pak Pur menyadari itu loh, menyadari. Ketika saya sakit dulu juga nggak sembuh-sembuh ya. Tapi ketika poinnya adalah saya tahu kalau saya ini sakit dan saya harus merubah diri, saya harus berubah, baru itu terjadi kesembuhan. Ya, selain kita juga punya iman untuk terus kita berdoa ya. Jadi mengubah respons otomatis, terus membentuk pola pikir baru secara tidak sadar. Tidak sadar itu pikiran bawah sadar kita yang bekerja ya. Kemudian meningkatkan kontrol diri. Nah, kontrol diri itu nanti kalau terbiasa dilakukan ya Bu Tia, ini secara otomatis nanti juga membantu kita. Teknik ini membantu mengurangi impuls negatif dan meningkatkan ketenangan diri. Bagaimana kita yang dalam kondisi berantakan, kondisi apa ya, situasi yang membuat kita hancur lah katakan, kita masih bisa pegang hati, perasaan, apa pikiran kita dengan tenang. Ya, kita berdoa pada Yang Maha Kuasa menenangkan diri, bagaimana kita tetap bisa tegar, tetap bisa kuat. Kalau dari kecil, dari lingkungan keluarga, lingkungan kita mendukung kita untuk kita menjadi seorang yang mandiri, yang tegar, yang kuat, ini mudah. Tapi kalau terbiasa dimanja dalam lingkungan tidak pernah mengalami apa ya, dibentuk sedemikian sakit, kemudian dia bisa menjadi lebih kuat, lebih tegar. Nah, ini kontrol dirinya biasanya lemah, ya, sedikit marah, tersinggung dan lain-lain. Itu keuntungannya ya, bisa diterapkan. Nah, cara memaksimalkannya bagaimana? Ya, latihan tadi, latihan dengan konsisten. Dengan konsisten, lakukan Swiss pattern setiap kali stimulus negatif itu muncul. Itu lama-lama nanti terkikis ya, hilang. Kalau di dalam hipnoterapi itu ada yang namanya object imagery. Object imagery itu kayak tadi ya, digambarkan. Misalnya yang gambarnya Pak Pur tadi 1A, terus gambaran yang baru B. Nanti yang gambaran baru itu dianggapnya ini misalnya suatu apa ya, gambaran bisa bentuk di dalam bola atau di dalam apa ya, kapal atau apa. Terus lama-lama mengecil menghilang. Set. Jadi kayak layar itu langsung bersih. Set. Tergantung kita membayangkan tadi apa, kemudian muncullah yang baru.
layar baru ini yang terus kita intens ke sini, fokus ke sini yang gambar. Jadi seolah-olah yang ini bukan yang itu gitu ya. Kita gambarannya kita itu yang ini loh. Kita ngajari pikiran kita, perasaan kita ini loh, yang benar ini. Ayo kita ini. Bukan yang itu ya. Barusan di ini. Ya. Maksudnya ini tentang latihan konsisten kan? Ya. Jadi coba diterangkan bagaimana di Ya ini tadi masih ke ini ya, belum sampai tingkat apa evaluasi dan ini. Latihan konsisten tadi ya, setiap kali memang terus kita lakukan berkali-kali ya secara konsisten. Ketika stimulus tidak serta-merta memang kita sudah latihan terus tiba-tiba, biasanya kita mudah tersinggung terus tiba-tiba langsung enggak, dengan itu proses juga ya, proses, tetapi dengan cara ini lebih cepat maksudnya, dan memaksimalkannya yaitu kalau kita konsisten terus lakukan lama-lama itu pudar seperti yang tadi saya gambarkan objek imagery, lama-lama mengecil hilang dari pandangan kita, layar kita bersih, ganti layar baru, itu sudah kebuang, sudah hilang, hapus, ganti layar yang baru. Nah, kalau konsisten itu lebih mudah untuk menggambarkan tadi ya layar itu. Yang berikutnya yaitu libatkan emosi positif ya. Emosi positif, pastikan gambaran baru yang dibuat kuat secara emosional. Kenapa dibuat kuat secara emosional? Karena tadi ya, dengan emosional itu menanamkan pada pikiran bawah sadar kita, pada memori jangka panjang kita. Itu kita tanamkan kuat dengan emosional kita, bukan emosi marah ya, tapi maksudnya dengan perasaan yang dalam, intensitas perasaan kita ada, bahwa saya mau seperti ini, saya harus jadi yang lebih baik seperti ini, itu ya. Kemudian juga evaluasi perkembangan. Nah, terus kita juga mengamati perubahan atau respon terhadap stimulus, dan kita menyesuaikan ya, sesuaikan dengan teknik bila diperlukan. Dan kok masih kurang ya, saya gambarkan kok masih belum ada gambaran yang jelas misalnya, coba lagi terus kita evaluasi terus perkembangannya bagaimana. Kalau saya mungkin bukan orang yang terlalu imajinatif, kalau membayangkan sesuatu tuh harus lama, bayangkan dulu, jadi cepet-cepet tuh biasanya lebih pikirannya lebih mudah untuk tes. Nah, tapi itu bisa dilatih ya untuk bayangkan sesuatu. Teman-teman bagaimana kalau bayangkan sesuatu ya, itu dulu saya tidak mudah, tapi sekarang sudah mulai. Misalnya sekarang ya kita duduk di sini, saya bilang, yuk kita sama-sama ke pantai. Itu bayangkan ini, dan kalau yang sudah biasa mungkin Butia itu langsung tes, oh di pantai, langsung gambar terus ada. Kalau saya perlu waktu sebentar untuk bayangkan, kalau di sini bukan pantai ya, ini ruangan. Ya, kita bayangkan ya, kita tutup mata kita, terus bayangkan kita ini ada di pantai gitu ya. Kalau orang yang imajinatif itu cepat, dan itu jelas, bahkan colorful ya, berwarna, itu kelihatan pantainya warna apa, ada kapal lewat, warna kapalnya apa, ada burung sampai jelas detail-detailnya. Tapi kalau yang tidak tipenya imajinatif, itu bayangkannya agak susah ya, merem dulu, bayangkan pelan-pelan, bahkan gambarnya mungkin masih hitam putih ya, black and white, nggak bisa persis kecerahannya. Suara ombak juga, itu bisa, kalau yang orang imajinatif bisa jelas sekali, suara deguran ombak itu terus bayangan dia itu sempurna, hampir sempurna, kelihatan seperti. Tapi kalau yang enggak itu susah, Mbak. Pelan-pelan saya bilang, oh ya di pantai mana ini, masih tanya gitu ya. Terus ombaknya seperti apa, lingkungan seperti apa. Nah, itu imajinasi. Gimana dia menambahkan enggak untuk model-model apa, tipe-tipe kita yang imajinatif atau yang tidak? Ya, boleh saya bertanya Bu Indah, ya. Ini bagus, menarik saat kita paham itu bagaimana menggunakan teknik ini untuk kebaikan buat kita. Tapi apakah teknik ini juga memiliki efek samping? Misalnya karena ini kan kita membayangkan. Nah, itu bisa punya efek samping nggak, kita seperti menjadi gila ya karena kita membayang-bayangkan, terus kan jadi terlalu PHP apa, kadang terlalu kayak gila itu, terlalu membayangkan gitu ya. Itu bisa enggak? Kita kan tadi misalnya mendengarkan seperti deru ombak beneran, kesannya nggak beneran, dengerin, ngerasakan. Lama-lama itu bisa nggak jadi kita tuh kayak denger-dengeran sendiri gitu lama-lama gitu. Ya, saya kira kalau menurut saya enggak ya. Kenapa? Karena ini kan kita dalam kondisi sadar, kita mau membayangkan itu. Bukan terus tiba-tiba setiap kali itu terdengar terus apa-apa gitu. Dan itu memang kita setel. Jadi
Kita setel kondisi itu. Memang otak kita sebenarnya tidak ada tombol, bukan tombol mati. Otak kita itu bekerja, kita tidur pun otak kita masih bekerja, pikiran kita. Tetapi paling tidak kalau kita tujuannya apa, terus supaya tadi terlaksana, juga tidak hanya terus kayak ini tadi yang apa ya, misalnya suruh presentasi atau pidato misalnya, yang tidak percaya diri, yang takut, yang duduk-duduk, terus gambar, wah saya jadi orang yang begini, yang dengan tenang, yang bisa tapi tidak ada usaha. Pada hari hanya mau ngomong apa ya bingung. Nah itu tentunya juga diikuti usaha. Tadi usaha ya belum dibahas di situ ya. Tetap ada usaha seperti Bu Tia misalnya, saya kok mesti makan. Usahanya apa? Usahanya mau olahraga. Ya ada usaha. Ikut nge-gym kayak atau mau jalan pagi itu usaha. Kalau hanya gambaran imajinasi, ya nanti hasilnya juga imajinasi, nggak ada realnya. Cuma imajinasi saya olahraga tapi nggak olahraga beneran. Nah makannya masih tetap itu nanti. Karena itu cuma gambaran, tidak melaksanakan. Jadi ditunjang untuk itu, sehingga kita bisa benar-benar arah berubah. Terus untuk nanti bisa apa tadi, bisa gila lah dalam tanda petik ya. Apa sampingnya? Kalau menurut saya sih enggak ya setiap kali, karena ini enggak terlalu mau apa ya, merubah secara kejiwaan. Tapi saya enggak tahu juga dalamnya. Pak Andri sama Bu Tiang dari psikologi mungkin bisa jelaskan malahan. Ini menarik ini. Pertanyaan Pak Andre itu betul sih Bu, karena saya mungkin sedikit cerita aja, singkat aja. Saya itu dulu kecil mungkin pernah, karena orangnya imajinatif ya, mungkin sudah melakukan teknik Swiss tapi untuk hal yang mungkin kurang baik di mata guru. Jadi kalau di SD sekolah dasar itu dulu kan kalau liburan, setelah selesai liburan itu kan kita disuruh nulis cerita, disuruh membagikan kayak disuruh nulis cerita perjalanan liburanmu gimana gitu kan. Saya nggak liburan, saya nggak liburan karena waktu itu orang tua sibuk, eyang juga masih ada urusan lain-lain gitu kan, jadi nggak sempat liburan. Ketika balik itu kan harus nulis, jadi saya nulis apa gitu kalau saya tidak merasakan namanya liburan, namanya anak kecil taunya liburan kan liburan harusnya pergi ke suatu tempat, kebun binatang, kayak pantai, kayak gitu. Enggak, saya cuma nonton TV di rumah, nonton SpongeBob gitu. Jadi terus saya mikir, gimana caranya saya dapat nilai dengan cerita gitu kan. Akhirnya ngarang lah saya, imajinasi. Saya nulis, saya ke Pantai Koboi. Karena waktu liburan itu, saya sering nonton film-film koboynya eyang gitu kan. Mulailah saya berimajinasi, nulis lah saya. Nah kan itu kan pantai nggak ada ya Pak. Jadi kayak pastinya guru saya mempertanyakan dong, ini pantai apa ini kamu nulis gini-gini gitu. Nah akhirnya kan ya saya dapat teguran karena saya menulis hal yang tidak sesuai dengan kenyataan lah, seperti itu dapat teguran. Tapi kemudian dari situasi itu ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama itu saya ternyata orangnya imajinatif yang saya. Kedua, ada kadang situasi kita membutuhkan hal seperti itu, kadang ada yang enggak. Jadi dari situ kayak saya belajar kapan saya pakai teknik imajinasi saya itu, kapan saya harus menggambarkan situasi yang saya inginkan untuk mencapai hasil yang saya inginkan, sama kapan saya tidak seharusnya menggunakan itu. Saya belajar dari itu sih SD itu. Karena itu lucu banget. Pantai Koboi ya begitu sih Bu Indah. Ya, kira-kira begitu. Ya, tapi kan nggak sampai dalam tanda petik tadi terus betul tapi kalau aneh mungkin aneh mungkin tapi nggak sampai terus sampai guru saya melihat saya aneh. Jiwa sih. Betul. Orang yang anak kecil itu ya, saya dulu punya saudara anak kecil itu imajinatif sekali, bisa cerita itu macam-macam yang dia tidak pernah lihat, tidak tahu dari mana. Dia cerita tentang ikan, tentang harimau, tentang apa yang dia tidak pernah lihat, itu dia bisa cerita panjang lebar. Imajinasinya kita mungkin ya pernah mendengar atau melihat sekilas, tapi dia sampai menjelaskan dengan detail. Masih umur berapa tahun kecil. Anak kecil itu karena imajinatif. Nah itu, Pak Andri mau tambahkan? Nah, yang tadi soal ya tadi kan saya tanyakan apakah ada efek sampingnya. Tadi mungkin dari diskusi ini Mas jadi tahu kita ada saatnya menggunakan sama tidak. Kalau untuk sebatas untuk ruang lingkup perbaikan diri yang baik, saya kira itu oke. Tapi kalau digunakan untuk manipulasi dan membuat apa tadi kisahnya Tia itu ya, itu kalau orang punya niat jahat itu bisa loh membikin apa ya ini ya, orang penjahat itu bisa juga membuat manipulasi cerita, merasionalisasikan nantinya
yang sebenarnya nggak terjadi tapi dia sudah merasa terjadi, ya. Nah itu kadang bahaya. Ada yang gitu. penyakit ya. yang seperti itu ya. Ada. Yang seperti kejadian kayak beneran kayak fakta padahal bukan fakta. Padahal Jadi bukan fakta, dia bukan bikin sendiri. Seperti waham bahwa Nah, itu dianggapnya bener, nggak pernah terjadi. Itu banyak orang-orang yang depresi, stres, muncul waham atau apa namanya delusi ya, delusi seperti itu kalau bahasa psikologinya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari pembicaraan tadi ya, itu sama-sama untuk menggunakan imajinasi, gaya imajinasi kita. Tetapi penggunaannya seperti pisau, kita bisa buat untuk merajang, memasak menjadi bagus, dipakai untuk hal-hal yang kreatif bagus, ya, menghias pakai pisau itu. Tetapi bisa juga untuk menusuk orang, untuk membunuh orang, tergantung kita pakainya seperti apa. Nah, imajinasi pun sama. Tetapi ingat loh, orang yang berimajinasi itu biasanya orang yang hebat. Itu dia termasuk orang yang hebat. Kalau tidak ada orang yang berimajinasi, nggak ada pesawat terbang, ya toh, nggak ada listrik, nggak ada semuanya. Semua ada di dalam pikiran. Imajinasi itu memang kita perlu. Asal ya dipakai untuk yang sesuai ya porsinya ya. Ini dalam hal begini kita imajinasinya ini begini. Tapi bukan mengarang, nggak ada apa-apa terus mengarang. Kalau itu cerita dulu SD kita harus mengarang cerita lah, itu cocok juga untuk imajinasi ngarang. Tapi untuk menyampaikan sesuatu yang harusnya fakta, ya fakta. Tapi kalau hanya sekedar silakan anak-anak mengarang liburan, ya boleh aja, saya tidak pergi, saya ngarang nggak apa-apa. Bukan bohong karena disuruh mengarang, silakan mengarang. Tergantung gurunya ngomong apa. Ngomongnya, ayo buat cerita kemarin waktu liburan apa. Nah itu baru, ini tidak benar. Tapi cuma silakan mengarang. Liburan kemana, nah, bebas ini imajinasinya, itu lebih kreatif malahan ya. Oke, kita lanjut lagi, hampir selesai ya. Nah ini kita sudah ada kelempatan nggak? Sudah. Nah ini tadi diskusi kita, tapi kita sudah masukkan tadi, saya sebenarnya ingin ngajak diskusi satu-satu. Yuk, untuk tim kita ini apa yang kita rubah, kita bayangkan, itu loh maksud saya, karena ini berkaitan, kita ini kan tim ya. Tim ini apa gambaran kita masing-masing terhadap tim, terus kita gambarkan bagaimana masing-masing mesti berbeda ya. Kita masing-masing itu punya gambaran tentang tim ini berbeda-beda. Nah, gambaran kita tentang tim ini bagaimana? Terus menjadi seperti apa ya gambarannya? Nah, itu nanti langkah-langkahnya kan seperti itu tadi, termasuk nanti ada evaluasi ya, langkah-langkahnya yang 5 tadi, terus tambah evaluasi. Ini yang saya tujuannya untuk ngajak kita, sebenarnya bukan ya pribadi juga kita pakai ya itu ya, tapi juga bisa untuk tim kita ini, terutama untuk ini ya. Kalau ada waktu silahkan, nggak apa-apa, kita diskusi juga. Karena ini untuk tim kita ini saya matikan ya, saya off, nggak apa-apa ya rekamannya.